Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menganalisa proses bisnis di Bank Mandiri. Stay tune. Digitalisasi perbankan sedang mencapai puncaknya, terutama setelah dikeluarkannya POJK dari OJK tentang pengelolaan produk bank umum. Seperti yang kita ketahui, value chain terdiri dari primary function dan super function. Pada Bank Mandiri, primary function akan saya jelaskan pada bagian berikut ini. Pada primary function Bank Mandiri, terdiri dari inbound logistik, operations, outbound logistik, marketing and sales, serta service. Pada inbound logistik, merupakan kegiatan-kegiatan seperti pembuatan rekening bank baru hingga pendaftaran KUR atau kredit usaha rakyat. Kemudian pada operation, terdiri dari proses penyetoran, penarikan, dan juga peminjaman uang. Pada outbound logistik Bank Mandiri, diantaranya adalah melakukan pemindahan uang dan juga dari bank cabang ke bank pusat hingga melakukan pemindahan uang dari bank pusat ke ATM. Dan pada bagian marketing and sales terjadi pemasaran konvensional mulai dari seperti Bank Mandiri memberikan produk-produk ataupun melalui pemasaran digital. Dan pada bagian service yang mana terdapat proses bisnis yang akan kami analisa terdiri dari 4 proses bisnis yang selanjutnya akan kami jelaskan. Lalu pada bagian super function merupakan function yang berguna untuk membantu Bank Mandiri dalam melakukan keberlangsungannya. Terdiri dari firm infrastruktur, human resource, teknologi development, dan juga procurement. Pada firm infrastruktur yang mana merupakan dasar hukum dari Bank Mandiri terdiri dari OJK dan juga regulasi Bank Indonesia hingga strategi and risk management dari Bank Mandiri. Pada human resource atau HR terdiri dari human capital polisi, pelatihan dan pembelajaran ataupun training hingga proses rekrutasi ataupun rekrutmen. Pada teknologi development terdapat teknologi yang mendukung Bank Mandiri dalam melakukan operasionalnya terdiri aplikasi Livin Way Mandiri, pengelolaan operasional bank ataupun official website dari Bank Mandiri. Dan pada procurement terdapat pengadaan barang atau jasa yang mana pada Bank Mandiri terdiri mesin penghitung uang, pengadaan mesin ATM, dan juga pengadaan mesin pengecekan keaslian uang. Sekian penjelasan value chain dari kami. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai proses portofolio. Nah, berdasarkan value chain yang telah dibahas sebelumnya, adapun proses bisnis yang akan digambarkan ke dalam proses portofolio yaitu diantaranya registrasi layanan mandiri API menggunakan IP Portal, penagihan pembiayaan menggunakan IP Portal, pendaftaran auto debit yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, pembukaan mandiri tabungan rencana, pembuatan akun mobil banking mandiri, dan pendaftaran KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, proses pembuatan proses portofolio ini berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pihak narasumber selaku orang yang menjalankan proses bisnis. Nah, dari ke-6 proses bisnis tersebut, adapun hal important dan feasibility-nya yang pertama, registrasi layanan mandiri IPI menggunakan IP Portal dengan important 96%, halt 80%, dan feasibility 80%. Kemudian penagihan pembiayaan menggunakan IP Portal dengan importance 85%, halt 80%, dan feasibility 90%. Kemudian ada proses bisnis pendaftaran auto debit yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dengan tingkat importance 94%, halt 85%, dan feasibility 85%. Selanjutnya yaitu ada pembukaan mandiri tabungan rencana dengan importance 93%, halt 90%, dan feasibility 90%. Selanjutnya ada pembuatan akun mobil banking mandiri dengan importance 93%, halt 81%, dan feasibility 88%. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran KUR, kredit usaha rakyat dengan importance 85%, halt 80%, dan feasibility 90%. Nah, berdasarkan tingkat importance dari ke-6 proses bisnis tersebut, adapun proses bisnis yang memiliki tingkat importance tertinggi diantaranya registrasi layanan mandiri menggunakan IP Portal, pendaftaran auto debit yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, pembukaan mandiri tabungan rencana, dan pembuatan akun mobil banking mandiri. Dan berdasarkan tingkat importance inilah, keempat proses bisnis ini yang akan digambarkan ke dalam BPMN. Pada proses bisnis yang pertama, kita dapat melihat langsung contoh dari pelaksanaannya, terutama ketika kita melakukan belanja online dan kita dihadapkan dengan pilihan mulai dari kartu debit Bank Mandiri ataupun transfer account dengan menggunakan virtual account Bank Mandiri.
Tetapi pernahkah Anda bertanya bagaimana proses tersebut terjadi, sedangkan dua perusahaan tersebut merupakan dua perusahaan yang berbeda? Proses dimulai ketika mitra melakukan landing page pada API portal Bank Mandiri. Lalu kemudian, mitra akan diminta untuk melakukan login dengan akun yang telah dimiliki ataupun melakukan registrasi akun baru dengan menggunakan akun pribadi dari mitra. Setelahnya, mitra akan diminta untuk melakukan environment testing sampai dengan hasil dari environment testing mitra sudah sesuai. Dan langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mitra akan diminta untuk melakukan input data-data, mulai dari data profil perusahaan, data legalitas perusahaan, hingga memilih jenis layanan atau paket ataupun open banking yang ingin dipilih oleh mitra. Setelahnya, tim produk akan mengembangkan konsep yang diberikan oleh mitra bersama dengan tim development untuk membuat aplikasi ataupun layanan yang diinginkan oleh mitra. Lalu kemudian, aplikasi tersebut akan dikirim kepada mitra dan proses bisnis pun akan berakhir. Nah, proses bisnis yang selanjutnya yaitu pendaftaran auto debit yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Nah, auto debit BPJS merupakan komitmen Bank Mandiri sebagai bank BUMN untuk membantu BPJS yang sempat mengalami defisit akibat pandemi COVID-19. Nah, lalu bagaimana sih cara mendaftarnya? Nah, pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui proses bisnis pendaftaran auto debit BPJS Kesehatan. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengakses laman website bpjskesehatan.co.id dan memilih menu auto debit dengan Bank Mandiri. Nah, selanjutnya, dari website BPJS akan dialihkan ke microtype Bank Mandiri, yang dimana akan diberikan syarat dan ketentuan yang harus kita setujui, dan jika tidak, maka proses akan gagal dan tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya, kita akan mengisi data diri yaitu nomor BPJS, nomor rekening, nomor HP, dan email yang terdaftar, dan akan diuji validitasnya. Jika data sudah valid, maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Namun jika tidak, maka akan diminta untuk menginputkan data yang kembali hingga data tersebut valid. Nah, selanjutnya, yaitu data tersebut akan diproses dan untuk mendaftarkan auto debit BPJS. Nah, setelah proses pendaftaran berhasil, maka pendaftar dan BPJS akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran sudah berhasil. Nah, dan itulah akhir dari proses bisnis pendaftaran auto debit BPJS. Terima kasih. Proses bisnis selanjutnya adalah pembukaan Mandiri Tabungan Rencana melalui aplikasi Livin by Mandiri. Pernah nggak sih kalian menabung di bank, tetapi uangnya malah kepake terus? Apalagi dengan kemudahan belanja online yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bank Mandiri memberikan solusi menabung dengan Mandiri Tabungan Rencana. Mandiri Tabungan Rencana merupakan tabungan berjangka dengan setoran bulanan dan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah, serta fasilitas auto debit sehingga nasabah dapat mempersiapkan dan mewujudkan rencana masa depannya. Pembukaan rekening tersebut bisa dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri, diawali dengan login dan memilih menu pembukaan Mandiri Tabungan Rencana. Selanjutnya, Livin menampilkan syarat dan ketentuan, kemudian kita menyetujuinya. Setelah itu, customer diminta untuk memilih currency. Livin meminta customer memilih tujuan pembukaan rekening, seperti dana pendidikan, investasi, dan yang lainnya. Livin menampilkan metode debit tiap bulan dan meminta customer memilih apakah sesuai budget yang nantinya customer akan tentukan sendiri atau sesuai target yang akan dihitung otomatis oleh Livin. Livin meminta customer menginputkan data diri. Kemudian Livin menampilkan informasi jumlah yang harus didebit tiap bulan. Jika tidak setuju, maka customer akan diminta menginput ulang target agar diperbarui informasi jumlah pembayaran tiap bulan. Jika setuju, maka proses pendaftaran berhasil. Nah, untuk proses bisnis yang keempat ini adalah proses pembuatan akun mobile banking Bank Mandiri. M-Banking Mandiri atau Mobile Banking Mandiri merupakan layanan yang disediakan oleh Bank Mandiri agar nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi ponsel. Layanan tersebut disebut juga dengan Mandiri Online, yang dapat Anda temukan di Google Play Store atau App Store. Langsung saja kita bahas ke prosesnya. Pertama, kalian harus mendownload aplikasi Livin by Mandiri. Terus membuka aplikasi Livin by Mandiri.
Selanjutnya memilih menu pendaftaran akun mobile banking. Lalu akan muncul fitur punya kartu debit atau kredit. Selanjutnya akan menampilkan syarat dan ketentuan. Setelah menerima syarat dan ketentuan, selanjutnya melengkapi data yang perlu diperlukan seperti nomor kartu debit atau kredit, tanggal lahir dan nomor HP. Selanjutnya mengirim data yang sudah dilengkapi. Terus aplikasi Livin by Mandiri akan menerima data yang sudah dilengkapi. Selanjutnya verifikasi nomor kartu debit atau kredit. Verifikasi tanggal lahir. Verifikasi nomor HP. Kalau semua data sudah valid, data akan diverifikasi oleh pendaftar. Lalu yang mendaftar akun mobile banking akan mengirim hasil verifikasi ke aplikasi Livin by Mandiri. Selanjutnya melakukan proses pendaftaran, terus akan diminta untuk membuat password untuk keamanan aplikasi. Selanjutnya meminta membuat PIN untuk autentifikasi transaksi, terus meminta untuk konfirmasi PIN sekali lagi. Setelah itu proses pendaftaran berhasil. Aplikasi Livin by Mandiri akan mengirim pesan ke pendaftar kalau pendaftaran akun mobile banking berhasil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.